baik yang hadir di kampus, tapi tidak ada yang hadir, yang nonton lewat YouTube juga tidak ada, belum ada ya. Terus yang aktif di Zoom ya. Ini pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kapasitas sama eh, YouTube ya, YouTube-nya. Kok YouTube, video. Nah, video. Jadi di dalam manajemen ini kapasitas infrastruktur yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana atau memodelkan atau memonitoring tingkat penggunaan komponen ya, komponen dari infrastruktur IT. Ya, tentunya yang perlu dimonitoring di sini adalah CPU, memori, network ataupun bandwidth ya. Kemudian storage ya. Itu yang paling utama ya, karena itu empat itu yang paling vital ya, yang perlu di monitoring ya. Nah, di sini tugas dari atau orang-orang IT ya, ini dia mengidentifikasi ya, perlunya mengidentifikasi komponen-komponen tersebut, kapan harus di-upgrade ya, kapan harus di duplikat ya, kapan harus di-maintain ya, gitu. Jadi CPU, memori, network, kemudian disk ya, itu sangat perlu. Nah, di dalam mengatasi gangguan ya, ketahanan gangguan ini. Ini dalam manajemen kapasitas ini juga bertanggung jawab ya untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi titik-titik kerawanan ya. Ini. Jadi di sini kalau misalnya titik kerawanan itu yang paling utama ya memang di hard disk ya gitu. Karena kalau sampai hard disknya penuh itu memori masih cukup, prosesor oke masih cukup ya, kemudian internet oke cukup, bandwidth. Tapi begitu hard disknya penuh sudah ya. Nah, hard disk penuh itu udah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Hard disk penuh itu bikin jadi lambat ya, segala sesuatunya jadi lambat dan bahkan mungkin malah tidak terhubung sama sekali ya. Nah, di sini ada siklus pengendaliannya ya, di antaranya ada tuning ya, dan ini muter terus ya, tuning kemudian nanti implementasi, monitoring, analisa lagi, tuning lagi, implementasi, monitoring, analisa lagi terus ya. Nah, yang dimonitoring apa di sini? Yang dimonitoring di sini diantaranya adalah resource-nya, kemudian SLM threshold-nya, kapasitasnya, ya, kemudian report-nya. Nah, itu. Jadi yang perlu di monitoring itu. Kemudian setelah dimonitoring perlu dianalisa. Nah, dianalisa. Setelah dianalisa kita tuning lagi, kita atur ya, kita sesuaikan. Kemudian diimplementasikan lagi. Terus begini terus ya. Jadi siklus pengendaliannya seperti ini terus. Ya. Jadi tidak tidak ada kata berhenti ya untuk seorang IT. Biasanya kan kalau orang IT itu kan kalau sudah jalan ya sudah diem gitu. Enggak. Tapi ini pekerjaannya ini. Jadi monitoring, analisa, tuning, implementasi, monitoring, tuning. Nah, terus ya. Kemudian di dalam monitoring itu apa ini? Nah, monitoring kinerja komponen di sini. Dia biasanya sudah bekerja dengan membaca log. Nah, karena di dalam komputer itu ada log-lognya. Nah, itu monitoringnya itu baca dalam log. Kalau internet ya baca MRTG-nya, traffic-nya internet. Kemudian traffic-nya memori, traffic-nya hard disk. Nah, itu. Jadi dibaca lognya. Dan log ini bisa disimpan ya. Bisa disimpan, kemudian nanti bisa dianalisa. Ya. Nah ini monitoring, mengukur prosentase penggunaan CPU, memori, kecepatan I/O-nya, input output-nya ya. Kemudian panjang antriannya, ya, jumlah transaksinya, ya, kemudian respon time-nya.
Nah, data ini dicatat, bisa dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, ya, tahunan, ya, gitu. Dan nanti bisa untuk analisa. Analisa bisa mingguan atau harian, ya, gitu. Jadi bisa dipakai itu. Kemudian di dalam memori di sini juga monitoring ini juga kita ada sampelnya ya. Biasanya di sini menggunakan dummy ya, dummy aplikasi ya. Metode pengendalian di sini ada mengukur, membuat model ya, menetapkan kinerja normal. Kemudian ada SLA-nya ya, peraturan-peraturannya seperti apa, misalkan CPU itu misalkan harus 80% ya, itu batasnya nilai ambang batasnya. Jadi setelah dimonitoring nanti kita baru tahu, baru bisa menetapkan ini. Ya. Kemudian analisa hasil pengukurannya di sini ya, bisa juga memonitoring selain digunakan untuk menentukan baseline-nya, tapi juga trennya ya, trennya seperti apa, apakah meningkat atau menurun. Nah, jadi kalau misalkan kok bandwidth-nya menurun, nah itu, atau bandwidth-nya kok naik, kenapa? Apakah memang betul-betul dipakai atau karena ada virus atau hal yang lainnya? Nah, itu perlu diwaspadai juga ya. Kemudian tuning, nah ini di dalam tuning di sini melakukan perbaikan ya. Ini menghindari over utilization, kemudian ada contention ya. Jadi di sini perlu dilakukan load balancing ya. Bisa load balancing prosesor, load balancing hard disk, load balancing jaringan ya. Gitu. Kemudian penggunaan distrib ya, atau penggunaan teknologi RAID. Kalau ini teknologi RAID ini backup backup hardware ya. Jadi dia hanya membackup hardware. Jadi yang di backup itu adalah hanya hardware-nya ya. Kemudian file, kabel data, kabel ya ke record ke file, mengubah struktur. Kemudian implementasi. Nah, implementasi di sini adalah setelah tadi dilakukan tuning, diimplementasikan ya. Perubahannya apa? Ya, apakah ada dampaknya? Nah, nanti dari sini diimplementasi, nanti dilakukan monitoring lagi. Nah, itu ya. Jadi itu gambarannya dari nah, kemudian nanti ini di sini saya ada sedikit video, coba kita lihat ya di sini videonya. Saya coba ini saya stop dulu ya. Kemudian setelah itu, karena tadi saya share-nya lupa share ini sound-nya. Ya. Ini ya, coba saya share ulang. Kemudian, nah nanti ini di sini kita tonton bareng-bareng videonya. Ya, di sini bicara tentang ini juga tentang optimasi ya, optimizing. Nah, oke ya. Jadi agenda saya hari ini adalah bagaimana kenapa berpengaruh sekali terhadap capacity sendiri. Sebenarnya capacity itu bukan hanya baru-baru ini, tapi memang kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti suatu kerangka kerja atau kita sebut dengan best practice framework di area IT infrastructure, itu kita mengenal beberapa proses. Salah satu prosesnya adalah capacity management. Oleh karena itu BMC selaku solution provider, terutama di area IT operation, kita juga memiliki solusi untuk membantu Bapak Ibu dalam atau organisasi IT untuk melakukan capacity management, atau yang kita lebih inginkan adalah optimization. Mungkin sekedar informasi siapa itu BMC. Jadi kita BMC Software, perusahaan global
kita bermarkas di di Amerika, dan saat ini secara footprint atau secara operasional kita ada di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri kita tidak baru, kita ada banyak sekali perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun BUMN yang sudah menggunakan solusi-solusi yang kita berikan untuk membantu tim IT dalam hal memanage atau melakukan tata kelola dari sisi IT-nya. Oke, jadi terkait capacity management itu sendiri sebenarnya ini sudah ada dari mungkin kalau dilihat dari sebelah sini ada mainframe adalah melakukan banyak sekali pergerakan kemudian tahun 2000 kita melihat virtualisasi, kemudian akhir-akhir ini mulai bermunculan untuk jadi semua ini sangat saling berdekatan, tapi meskipun secara infrastruktur terjadi evolusi dari sisi computing atau computing dan sebagainya, secara IT tetap kita melihat bagaimana kita melihat dari sisi teknologi, bagaimana dengan kemampuan kapasitas yang ada sekarang kita lebih aktif lagi atau kita lebih memanfaatkan sedemikian rupa. Jadi mungkin ada beberapa kedepannya ada beberapa teknologi yang dari sisi infrastruktur yang mungkin tidak hanya berada di dalam data center bapak itu, tapi juga nanti mungkin suatu saat akan menjadi bagian dari public cloud. Kalau mungkin terkait Amazon Web Services, Google Cloud, Azure Cloud yang sudah mulai masuk ke ranah Indonesia, di mana mereka juga membawa masing-masing kemampuan layanannya untuk membantu layanan IT secara keseluruhan. Nah, dari hasil kita survei dari sisi BMC, kita melihat bahwa sepertiga kejadian gangguan di aplikasi itu disebabkan karena adanya infrastruktur yang shortage, jadi resources-nya tidak cukup. Kemudian, tapi di satu sisi ada 28 server itu sebenarnya kalau kita punya 100, 28 itu tidak digunakan secara optimal. Kemudian dari sisi storage pun ternyata ada 40 storage. Nah, ini nanti bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi di area ini. Kemudian di satu sisi ada beberapa tantangan di dalam data center sendiri. Pertama, kalau dari data center kita mendapatkan tantangan terkait decommission. Artinya mungkin perangkat-perangkat yang sudah lama, yang sudah tidak disupport, yang sudah absolut harus kita kurangin atau kita kita decommission. Kemudian setelah itu adanya migrasi. Jadi kemungkinan ada aplikasi-aplikasi yang memerlukan teknologi baru, kita perlu melakukan migrasi. Jadi bagaimana kita melakukan migrasinya. Kemudian bagaimana migrasi ini kita pindahkan ke cloud. Jadi kalau misalnya mungkin dari organisasi ibu bapak itu tidak memerlukan investasi di area infrastruktur atau data center mau dimasukkan ke cloud, nah itu akan hubungannya berapa cost yang akan diperlukan untuk masuk ke area cloud tersebut. Sedangkan dari sisi cloud sendiri kita juga dapatkan survei ini dari Gartner, itu ada 80% over budget. Jadi karena dari sisi behavior yang tadinya on-prem kemudian masuk ke cloud, di mana setiap komponen itu berbedaan cara hitungnya. Kalau di on-prem kita cukup beli satu server selesai. Semua sudah terhitung, tapi kalau di on-cloud itu biasanya mereka melakukan pay as you go atau pay as you utilize.
Jadi misalnya kalau utilisasi CPU jam ini 50%, jam berikutnya 50%, itu nanti akan dihitung secara akan dijadikan invoice atau di billing oleh cloud provider. Nah, ini mungkin yang perlu di cekin. Dan 70% yang Gartner ini dari Gartner itu melihat bahwa ternyata overspend. Jadi tadinya budgetnya diharapkan cukup, ternyata overspend dari sisi budgeting. Dan 55% itu adalah over provision. Jadi misalnya contohnya harusnya butuhnya 10, tapi ternyata karena kita takut nggak cukup, akhirnya kita buat jadi misalnya 20. Pada kenyataannya hasilnya 55% nggak cukup karena over provisioning. Jadi lebih dari yang diharapkan. Dan kemudian dari hal ini juga ke depannya itu akan nanti ada beberapa beberapa tim yang akan mulai terbentuk. Jadi ada tim IT Operation Infrastructure di mana tim ini lebih berada di dalam IT itu sendiri dalam arti memanage data centernya. Kemudian nanti ada tim yang disebut dengan Cloud Operation, di mana Cloud Operation ini adalah tim yang khusus untuk memaintain infrastruktur yang ada di cloud. Sedangkan ada juga role yang berikutnya adalah Cloud Buyer. Jadi dari sisi organisasi Ibu Bapak mungkin sudah melihat cloud sebagai alternatif untuk mempercepat melakukan deployment terhadap infrastruktur ataupun terhadap IT services. Nah, bagaimana kita dari sisi IT capacity, kita ingin mendapatkan optimisasi. Jadi kita mau dapetin tengah-tengahnya di mana beberapa tengah ini adalah bagian dari memaintain nggak terlalu kurang atau underutilized ataupun overutilized. Jadi kita ambil tengahnya di mana kita berharapkan melakukan optimisasi dari sisi baik itu budget, dari sisi arsitektur maupun dari sisi cost gitu. Biasanya ini saya ambil salah satu use case sederhana di mana biasanya ada user, kemudian kita ada beberapa tier dari sisi aplikasi, misalnya layanan aplikasi tertentu, katakanlah internet gitu kan, atau portal, kemudian kita expose ke internet. Biasanya ini ada beberapa tier dari web server, kemudian application server, dan DB server. Nah, jadi dari sisi tiering ini, bagaimana tier-tier tersebut bisa kita lakukan. Biasanya dari sisi bisnis akan melakukan informasi terhadap IT mengatakan, nanti kita ada kemungkinan kenaikan user sampai 50%. Nah, ini bisa berlaku mungkin beberapa ini secara sederhana, tapi cukup general, terutama di area pandemik ini. Kita nggak tahu, kemarin kita boleh masuk, sekarang kita kembali work from home, kemudian balik lagi work from office, juga dengan 50%. Jadi mungkin ini juga hubungannya dengan bisnis atau hubungannya dengan internal organisasi itu sendiri, itu juga bisa berlaku. Jadi sebagai contoh misalnya dari sisi bisnis mengatakan bahwa oke, kita punya layanan portal, dalam waktu 3 bulan ke depan itu kita akan ada kenaikan 50% karena kita akan melakukan marketing launching, misalnya seperti itu dari sisi bisnis. Nah, biasanya dari sisi IT juga akan diminta untuk melakukan perhitungan. Kira-kira jika dengan kenaikan 50%, apa yang akan kita perlukan? Capacity di area mana yang kita perlukan? Apakah di area web, apakah di area application, atau di area database, atau di area storage, seperti itu. Terus kemudian yang kita naikkan, apakah cukup CPU, memori, atau malah kita nambah server. Begitu juga di aplikasi server. Apakah kita perlu naikkan CPU, memori, atau kita nambah box. Dan seterusnya di semua komponen. Dan ini saya katakan cukup sederhana karena kita tidak melakukan komponen network. Jadi kalau misalnya ada komponen network itu lebih detail lagi, dalam arti lebih menambahkan faktor apa yang perlu kita tambahkan. Dan itu tidak serta-merta kita bisa menjawab dengan cepat.
biasanya itu yang terjadi. Dari sisi IT kita tidak bisa menjawab dengan contoh, oke, kalau misalnya usernya naik 50%, berarti saya tambahkan semua lini ada 50%. Belum tentu juga, karena tergantung dari behavior dari aplikasi itu sendiri. Kemudian behavior juga dari sisi user. 50% ini apakah dia cuma lihat-lihat doang atau dia melakukan transaksi, gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh misalnya, oh dia ternyata 50% itu dia cuma lihat-lihat aja, berarti yang mungkin yang perlu diperbesar adalah web server, gitu. Karena begitu dia lihat masuk ke application server yang dari 50%, misalnya dari 1000 orang 500 lakukan transaksi, gitu. Apakah pada saat melakukan sizing dari sisi IT infrastructure, apakah 500 ini sudah mencukupi apa belum? Sehingga kita, atau sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya mau naik jadi 1000 atau menjadi 50%, nggak ada bedanya. Dan itu tergantung dari bagaimana behavior dari aplikasi itu sendiri dan juga dari sisi user. Tapi ujung-ujungnya biar bagaimanapun kita kan tidak mau kehilangan. Jadi ada potensi bahwa kalau misalnya naik 50% ternyata web server kita atau aplikasi kita tidak mumpuni, apa yang terjadi? Ya kan? Impact-nya terhadap bisnis seperti apa? Impact-nya terhadap bisnis bisa saja orang akan jadi, bohongan nih, ternyata saya pindah aja ke sebelah, seperti itu. Kalau dari sisi retail. Atau dari sisi corporate, orang akan, saya perlu masuk ke sistem karena saya perlu melakukan proses invoicing. Apa yang terjadi? Ternyata proses invoicing-nya gagal, sehingga kita secara business impact, company tidak bisa menginvoice company lain. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau kita tambahkan, tapi kita serta-merta menambahkan, boleh katakan ya, karena kita nggak punya gambarannya, kita nggak punya hanya mungkin dari sisi Excel atau dari monitoring tools yang kita lihat selama ini, ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ujung-ujungnya adalah cost atau biaya. Jadi ketika kita nambahkan CPU, kita nambahkan memori, atau kita menambahkan box, tentu saja ada biaya yang perlu dibayarkan. Dan itu tidak apalagi dengan kondisi saat ini, saya rasa semua perusahaan akan melakukan optimisasi. Artinya mereka tidak melakukan expanding dulu karena wait and see. Kemudian mereka berusaha untuk melakukan optimisasi yang ada. Jadi ini yang berimpact terhadap bisnis, akan terutama dari sisi IT akan cukup banyak di challenge atau akan cukup banyak ditanya bagaimana impact-nya terhadap bisnis dan bagaimana uang yang perlu dikeluarkan atau diinvest oleh sisi bisnis. Oleh karena itu kita dari sisi BMC kita ada solusi kita bernama True Site Capacity Optimization. Jadi BMC itu ada beberapa solusi di area True Site. Jadi kita juga ada monitoring, juga ada untuk otomatisasi. Cuman untuk hari ini kita bicara mengenai capacity optimization. Jadi dari sisi BMC, bagaimana kita melihat capacity optimization ini merupakan sebagian dari proses. Proses yang pertama itu kita lihat adalah melakukan visualisasi. Jadi kita melakukan visualisasi, kalau tadi kita mau dapetin gambarannya seperti apa saat ini, trennya bagaimana dari sisi bisnis, dari sisi user trennya, apa yang mereka lakukan, itu kita lakukan visualisasi, CPU-nya seperti apa, memorinya apa, penambahannya berapa banyak dalam waktu 1 minggu, itu kita visualisasi. Setelah kita melakukan visualisasi, kita bisa melakukan optimisasi. Jadi dengan adanya visualisasi itu kita bisa tahu apa aja yang perlu kita optim. Jadi dengan adanya visualisasi tersebut kita bisa melihat behavior dari aplikasi ini mana yang diperlukan. Kemudian dari sisi itu juga, dari sisi yang lain kita bisa melakukan forecast. Jadi selain day to day atau current operational, kita juga bisa melakukan forecast. Jadi kita bisa tadi ketika business user atau business user mengatakan dalam waktu 3 bulan user akan naik 50%. Nah, kita bisa melakukan forecast. Kalau usernya 50%, area mana yang perlu kita perhatikan?
minimum kita perlu perhatikan optimisasinya. Mungkin kalau misalnya boleh kita bisa mengajukan untuk kita lakukan penambahan kapasitas baik dari sisi infrastruktur, tadi box atau CPU atau memori. Kemudian juga kita lihat modelingnya, kita membuat modelingnya karena biasanya untuk melihat ini kita nggak lihat dari sisi satu by satu. Jadi misalnya nggak melihat hanya server ini, database ini tidak, tapi kita melihat dari sisi keseluruhan. Dalam satu komponen ini, services ini, layanan portal katakanlah, apa saja komponennya yang berhubungan. Nah, itu kita buat model. Kemudian kita placement. Jadi kita placement ini terutama untuk virtualisasi, di mana dunia virtualisasi sini sudah common. Kita melihat kadang-kadang placement ini kita juga bantu untuk dari sisi virtualisasi. Karena meskipun virtualisasi, ujung-ujungnya di bawahnya, layer bawahnya itu tetap ada limitasi dari sisi hardware. Karena dia akan di-host di satu hardware. Nah, dengan placement ini kita melihat mana yang mungkin area atau cluster virtualisasi yang masih kosong. Mana mungkin area cluster yang sudah saturated atau sudah penuh. Dan ditambah dengan kemampuan melakukan pergerakan terhadap virtualisasi, mungkin perpindahan dari yang kosong dengan yang yang sudah saturated, yang mungkin sudah sangat sibuk, dipindahkan VM-nya atau virtualisasinya ke yang masih kosong. Dan itu saat ini teknologinya sudah bisa dilakukan secara otomatisasi. Tetapi mereka tidak akan pernah dapat gambaran secara luas bagaimana mana yang kosong, mana yang isi, mana yang diisi, mana yang kosong. Itu yang mereka tidak dapat gambarkan. Tapi secara teknologi virtualisasi saat ini, kalau misalnya ada perintah pindahkan virtualisasi A ke cluster B misalnya seperti itu bisa dilakukan. Itu sudah sangat mudah. Kemudian tentu saja perlu adanya self-service. Jadi self-service ini adalah kita melihat baik dari sisi siapa yang akan melakukan self-service ini, bisa dari sisi business user, bisa dari sisi infrastruktur, bisa dari sisi kalau memang ada tim capacity-nya, ada tim khusus tim capacity management. Jadi mereka tetap memonitor capacity day to day, week to week, atau month to month. Seperti itu. Oke. DMC True Site Capacity Cost Optimization, siapa yang bisa pakai? Jadi nanti ada beberapa role di atas ini adalah para role yang biasanya menggunakan kita, yaitu solusi kita ada Capacity Manager, ada Virtual Cloud, dan sebagainya. Ada admin, ada storage, admin, Head of Infrastructure, mungkin Service Management, dan Business Owner juga melihat ini. Jadi kita solusi kita ini merupakan platform di mana kita mendigest semua informasi. Jadi mulai dari performance, configuration metric, itu dari berbagai teknologi partner kita saat ini. Itu ada dari Microsoft mungkin, memang kalau misal servernya IBM atau storage-nya dari Entity, termasuk Big Data Cloudera, Hortonworks, dan sebagainya. Itu kita digest dan kita masukkan informasinya, dan kita sudah siapkan visibility-nya. Jadi informasi dari infrastruktur kita ambil, kemudian dari sebelah kanan itu juga kita bisa ambil dari demand management. Jadi berbeda dengan mungkin menggunakan Excel atau menggunakan hal yang lain, di sini kita sudah siapkan. Dan kita sudah siapkan juga gambarannya atau gambaran statistikalnya, dashboard statistikalnya seperti apa sudah kita siapkan. Dan kemudian jika memang diperlukan, kita sudah siapkan konektor atau platform kita itu untuk ready untuk terintegrasi dengan hal yang lain. Jadi contohnya misalnya kayak tadi, kalau memang diperlukan suatu integrasi dengan otomatisasi melakukan perpindahan virtualisasi, kita sudah ready. Jadi platform ini yang nanti akan menjadi key yang solusi dari sisi BMC. Yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan capacity management ini atau capacity optimization ini? Yang pertama kita lakukan adalah visualisasi. Jadi dari data-data yang kita ambil, berbagai macam collection data itu kita menggunakan, kita lakukan collection data. Kita ada lebih dari 30 out of the box konektor. Kalau misalnya konektornya tidak ada, kita bisa bikin konektornya.
Kalau misalnya konektornya sudah ada, itu sudah bisa kita otomatis lakukan ambil, kemudian kita collecting datanya. Untuk visibility-nya sudah kita bikin gambarannya, itu kita sebut dengan view. Nah, kemudian kalau misalnya untuk gambaran lebih jelasnya juga kita bisa integrasikan dengan CMDB. Nah, BMC juga memiliki BMC CMDB dan BMC Discovery untuk membantu untuk mengkoleksi informasi IT infrastructure. Jadi ketika IT infrastructure-nya sudah dikoleksi, kemudian dibuat service modelnya di CMDB, itu bisa dikonsum dengan true site capacity optimization kita. Jadi dari sini kita bisa dapatkan gambarannya apa yang perlu dilakukan terhadap suatu layanan, dan ini sudut pandangnya bukan sudut pandang hanya dari sisi teknologi, tapi kita bisa lihat juga dari sisi services. Jadi kalau di sini kita lengkap view-nya, kita sebut dengan visualisasi adalah view, baik dari sisi services maupun dari sisi teknologi. Setelah kita lihat, kita bisa melakukan optimisasi. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita melihat optimisasi. Jadi kita lihat di sini ada beberapa service pool yang kita sebut dengan service pool, kemudian kapan dia saturated, kemudian bottleneck-nya di area mana. Jadi kalau dilihat gambaran di sini, kita ada contoh, ada business intelligence, di mana business intelligence ini terdiri dari 3 aplikasi. Kemudian dia punya service pool usage-nya dalam kondisi oke, tapi ada kemungkinan resikonya di area storage. Jadi kita akan memberikan identifikasi seperti ini. Dan terutama untuk virtualisasi, kemudian kita bisa melakukan identifikasi virtualisasi yang mana yang idle, kita bisa reuse, reclaim, unused storage dan sebagainya. Jadi ini yang bisa kita lakukan, terutama untuk kalau memang organisasinya menggunakan virtualisasi, biasanya misalnya development itu dia bikin provision VM. Kemudian setelah developmentnya selesai, mungkin masih di maintain, tapi saat itu masih on aja seperti itu. Nah, itu kita bisa identify dan reclaim VM tersebut untuk bisa digunakan oleh sistem yang lain. Dan berikutnya adalah forecast. Jadi kita juga bisa melakukan forecast. Jadi forecast ini kita lakukan baik secara infrastructure. Jadi misalnya kalau dari sisi services kayak tadi, misalnya usernya nambah 50%, apa yang terjadi? Nah, kita bisa melakukan forecasting seperti itu. Jadi yang kita sebut adalah prediktif, atau kita sebut what if. What if. Jadi jika ini apa yang akan terjadi, mana yang yang terjadi seperti apa. Kemudian juga kita ada modeling. Jadi kita memang beberapa informasi itu kita bisa membuat modelingnya. Kita sudah siapkan algoritma statistik di dalam aplikasi kita. Selain aplikasi kita melakukan machine learning di dalam aplikasi kita atau solusi kita juga melakukan membantu untuk membuat suatu modeling statistik. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bicara mengenai statistik, ya rumus statistik itu akan cukup banyak, tapi dari sisi BMC kita memang khusus memberikan berresearch atau mencari mana statistik algoritma yang cocok untuk IT infrastructure, dan ini sudah kita siapkan. Jadi salah satu contohnya misalnya kita memodelingkan dari sisi antara CPU utilization dengan total eventnya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian untuk simulasi cloud migrasi juga kita sudah siapkan di dalam solusi ini. Jadi jika misalnya suatu saat sama seperti forecast, jadi what if skenario ini akan kita gambarkan bagaimana jika misalnya modelingnya seperti ini di on-prem, itu costingnya seperti ini, kemudian kita pindahkan mana yang lebih cocok gitu kan, dari sisi harga. Ini contoh beberapa area, dan kita juga bisa berdasarkan area, karena kalau misalnya di Amerika sana perbedaan lokasi data center dari public cloud itu hubungannya dengan pajak. Jadi mereka beda juga harganya. Jadi itu juga bisa kita gambarkan seperti apa.
Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana solusi kita membantu Bapak Ibu untuk mengoptimalisasikan kalau memang ternyata misalnya contohnya ini udah teknologinya sudah lama, infrastrukturnya saya mau pindahin tapi saya mau pindahin ke cloud atau saya mau pindahin ke dalam VM seperti biasanya kalau di VM sudah ada toolsnya, mereka sudah ada, tapi kalau misalnya Bapak mau lihat dari sisi kita juga siapkan. Kemudian dari sisi cloud itu kita bisa sampai ke level berapa kira-kira itu bisa di charge ke Bapak Ibu terkait dengan kondisi kapasitas performance yang ada. Oke, kemudian tentu saja untuk dari sisi planning juga kita bisa bantu. Jadi kalau misalnya dari sisi development, tim development bikin aplikasi, kemudian mau disimulasikan, biasanya kan ada aplikasi stress test dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan plan dan reserve resources untuk aplikasi. Dan ini biasanya berlaku untuk VM. Jadi kita bisa melihat apakah ketika aplikasi itu baru itu masuk, apakah perlu penambahan dari sisi infrastruktur, apakah perlu penambahan dari sisi server dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melakukan perencanaan terhadap aplikasi ini sendiri. Nah, ini untuk self-service, jadi nanti kita juga sudah siapkan bisa berdasarkan role base. Jadi solusi ini kita berdasarkan role base. Tadi dari kita ada hampir 50 out of the box report. Jadi artinya ada 50 lebih report yang sudah ready dipakai. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang mau bikin sendiri reportnya. Kemudian ada 30 lebih role based view, jadi berdasarkan view-nya itu berdasarkan role-nya atau berdasarkan siapa yang perlu lihat. Misalnya kalau orang server ya dia hanya lihat server saja, dia nggak mau lihat yang lain. Kemudian orang storage juga ngelihat storage, orang network dan hanya lihat network. Itu dari sisi capacity view-nya, teknologi view itu bisa kita lakukan, jadi tidak perlu satu orang sesuai dengan role base-nya atau dengan role-nya seperti apa, itu sudah kita siapkan. Dan yang jadi hal yang penting adalah bagaimana BMC ini kita membantu adalah membantu untuk melihat gambaran atau visualisasi dari suatu capacity, dari suatu resources, sejauh mana IT resources itu dipakai sampai digunakan atau di spend, kemudian itu mungkin ada kaitannya. Jadi apa yang kita gambarkan di seperti ini adalah biasanya dari sisi on-prem, bedanya on-prem sama cloud ya seperti itu. Jadi kalau on-prem di satu titik biasanya dia akan stagnan, jadi karena memang dia sudah sampai limit ke allocatednya, sedangkan kalau cloud biasanya dia akan cenderung akan lebih tinggi karena semakin lama semakin banyak dipakainya. Dan di sini BMC akan membantu tetap mengoptimiskan infrastruktur IT itu tetap dalam dalam satu arahan yang baik dari sisi secara layanan tetap dapat tidak ada gangguan, baik secara secara biaya itu atau finance itu tetap dalam koridor yang dapat diterima. Oke, jadi kalau tadi terkait kita bicara mengenai feature-featurenya, sedangkan ini kita bicara terkait nanti berikutnya adalah bagaimana BMC TrueSight Capacity Optimization membantu di dalam salah satu use case. Jadi ini adalah use case BMC sendiri. Jadi kita bukan yang lain karena BMC juga menggunakan solusi-solusi sendiri. Jadi kita di dalam IT BMC, BMC punya IT juga, dan IT BMC menggunakan TrueSight Capacity Optimization dalam kondisi seperti ini. Jadi situasinya adalah tentu saja dengan coronavirus. Jadi kalau di BMC kita itu diminta untuk bekerja di rumah itu sejak
pertengahan Februari, kita diminta untuk mulai bekerja di rumah. Kemudian sehingga ini berikut adalah beberapa situasi yang dihadapi oleh tim IT BMC sendiri, di mana diminta untuk bekerja di rumah, yang biasanya ya mungkin nggak semua atau tidak biasanya diminta untuk kerja di rumah. Kemudian kita juga melihat dari sisi apakah kebutuhan network atau menjadi suatu perhatian, karena ketika bekerja di rumah tentu saja beberapa orang tetap akan membutuhkan pekerjaannya untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di kantor, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi untuk mitigasi terhadap pekerja yang bekerja dari rumah atau bekerja dari remote? Mungkin kalau sekarang mungkin nggak hanya di rumah, mungkin ada yang lagi liburan juga. Nah, tapi bagaimana mereka mendapatkan bantuan dan mereka bisa bekerja sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Artinya mereka membuat invoice, mereka membuat apapun itu untuk melangsungkan bisnis as usual. Oke, jadi ya ini yang terjadi. Biasanya kita bekerja di kantor, semua dalam kondisi terkoneksi dengan lingkungan kantor, nggak ada gangguan di internet, lebih ke arah di internal sendiri. Jadi semua dalam apa disebut dengan LAN connection, nggak ada VPN, nggak ada lewat internet dan sebagainya. Kemudian kita menemukan sekarang sudah mulai diminta untuk new normal, di mana nanti ada video, kemudian mereka mungkin mobile, dan mereka yang pasti ada social distancing. Jadi apa yang kita lihat dari challenging ini, dari situasi ini, jadi kita dari sisi BMC kita melihat data apa saja yang diperlukan untuk melihat lingkungan kita di dalam konteks akses yang diakses oleh karyawan-karyawan yang diakses lewat rumah atau melakukan remote dari luar dari kantor. Kemudian metrik ini penting, metrik apa yang digunakan, jadi yang harus di-concern untuk melihat ya hal ini. Jadi metrik itu kan ada macam-macam, misalnya CPU, memori itu salah satunya metrik. Kemudian kalau dari sisi network tadi connection, kemudian bandwidth itu juga salah satu metrik untuk melihat hal tersebut. Kemudian bagaimana saya melakukan collection datanya. Jadi setelah kita mengetahui data apa saja, metrik apa saja, terus bagaimana kita collectionnya. Jadi biasanya kalau misalnya server, tentu saja kita pakai monitoring tools untuk server. Kemudian network, kita monitoring tools untuk network. Kalau misalnya kita ada dari bandwidth, kita mungkin ada tools untuk memonitoring bandwidth tersebut. Kemudian bagaimana kita melakukan analisa bagaimana melakukan pemodelan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan atau IT infrastruktur kita. Kemudian apakah orang lain juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi itu yang digambarkan oleh IT BMC. Kemudian ini yang akhirnya IT BMC putuskan. Jadi yang pertama metrik yang dilakukan adalah dia melihat jumlah VPN activation. Jadi berapa rata-rata VPN session yang biasanya masuk. Kemudian internet utilization. Jadi bandwidth yang digunakan untuk melakukan internet, bandwidth digunakan juga untuk melakukan network interface, terutama untuk ketika koneksi dari ISP atau internet service provider masuk ke corporate itu seperti apa. Kemudian link usage per connection, jadi setiap koneksi itu ada berapa usage-nya. Kemudian ada input bitrate, ada output bitrate dari network interface, kemudian response time-nya, dan CPU utilization. Nah, collection data ini kebetulan ada beberapa yang bisa dilakukan lewat monitoring tools, ada lewat yang server monitoring tools, atau malah
tidak ada di sana. Jadi kita IT itu ada menggunakan CSV file. Nah, CSV file juga itu digunakan untuk beberapa data yang diperlukan agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi ada yang application, ada juga lewat log management, ya, misalnya response time seperti itu kita bisa ambil dari log management atau dari CSV file, itu bisa kita gambarkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ada beberapa use case di sini dari sisi IT BMC. Organisasi kita itu melihat satu, kita lihat modeling dari current network bandwidth. Jadi kita mau lihat bandwidthnya sekarang itu seperti apa. Karena ini membutuhkan kita memahami saat ini kita seperti apa dan normalnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah menganalisa dari sisi network bandwidth. Jadi kita mendeteksi jika diperlukan untuk network bandwidth-nya diperbesar. Apakah diperlukan saat ini network bandwidth kita diperbesar. Kemudian setelah itu juga kita lihat dari sisi business continuity atau keberlangsungan bisnis. Jadi kita bikin modeling kalau misalnya skenario untuk mencegah adanya slowdown atau adanya gangguan akses ke aplikasi-aplikasi perusahaan. Gitu. Jadi kalau contohnya di sini adalah kalau misalnya networknya down, distributednya kemana dan bagaimana apakah networknya masih mumpuni untuk menerima load yang di redirect atau yang diarahkan ulang. Yang terakhir adalah korelasi antara end user response time dengan aplikasi. Jadi bagaimana korelasinya, ingin melihat modeling bagaimana mengkorelasikan antara gangguan network dengan gangguan misalnya terjadi di server. Bagaimana korelasi yang terjadi. Jadi tadi ada kita metrik, kemudian kita ini ambil beberapa use case, ini baru kita bikin di dalam BMC True Site Capacity Optimization. Jadi bagaimana kita melihat dari sisi True Site Capacity Optimization. Jadi kita ke use case yang pertama. Use case yang pertama adalah current network bandwidth. Jadi di sini kita mengunderstanding di mana saat ini kita berada dan apa sih normalnya. Bagaimana BMC True Site Capacity Optimization melakukan quick analisa dan memberikan quick analisa dan juga memiliki network view. Jadi ini tampilannya. Jadi kalau dari sini itu kita bisa melihat bahwa rata-rata kebetulan BMC itu ada di berbagai kota. Jadi kita bisa melihat rata-rata di di kota itu seperti apa. Ini kalau di yang X, yang di X-nya adalah tanggal itu, kemudian di Y-nya itu adalah jumlah session. Jadi kalau dilihat di sini yang di Amerika itu rata-rata hampir 1000 session per hari, hampir rata-rata 10.000 session per hari. Jadi ini bisa dilihat kapasitas area itu seperti apa. Jadi ini berhubungan dengan device VPN yang kita deploy atau BMC deploy di area-area tertentu tersebut. Tapi perlu diperhatikan bahwa bandwidth utilisasi itu akan berbeda per access point. Jadi di setiap posisi VPN access point itu beda bandwidthnya. Jadi tapi dengan visualisasi ini kita bisa melihat trennya seperti apa. Jadi kalau dilihat tren dari sini ya ambil gampangnya mungkin yang di Amerika itu nggak lebih dari 1000 seperti itu. Jadi rata-rata sessionnya sekitar 1000 orang, 1000 session melakukan bukan orang tapi session itu melakukan VPN session. Nah, kemudian dari sisi network bandwidth, ini kita ambil salah satu network bandwidth yang di Amerika. Kita lihat di sisi Amerika, di mana utilisasinya itu akan terlihat seperti itu. Dan kemudian kita melakukan predicted bandwidth.
utilization over time. Jadi yang warna merah itu kalau misalnya kita melakukan kalau ternyata terjadi penambahan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi penambahan, kalau dilihat ini saat ini sebelum tanggal 17 Maret itu dengan bandwidth sekitar 2 mega itu masih oke, tapi mungkin ketika sudah diminta untuk bekerja di rumah, nah ini kita ada spike kapasitinya, itu diminta untuk dinaikkan menjadi mungkin rata-rata sekitar 3 mega bandwidth, dari sisi bandwidth 3 mega atau sampai ke level 4. Jadi itu yang dikatakan merah. Sedangkan untuk output, nah tadi untuk yang atas itu adalah input, nah jadi yang masuk, kemudian untuk output itu dilihat kita masih di bawah threshold. Jadi outputnya di sini masih di bawah sekitar, ini 19, itu 20. Oke, kita naik ke 30 megabit per second. Nah, itu yang bawah itu adalah outputnya masih di 19. Jadi artinya kita tidak perlu menambahkan output, tapi kita kemungkinan perlu menambahkan input karena adanya threshold. Karena kalau misalnya sudah mentok di area tersebut, itu biasanya request secara data network, secara request pasti akan ditolak. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan beberapa informasi juga. Nah, ini kemudian kita lihat dari sisi device itu sendiri. Jadi dari sisi device itu sendiri kita lihat bahwa ketika terjadi diminta untuk input work from home, work from home kita dimulai di pertengahan Maret, itu terjadi peningkatan 2 kali dari sisi CPU utilization dari perangkat VPN-nya. Tapi itu tidak menjadi isu karena tetap dalam secara threshold masih di bawah yang kita kehendaki. Jadi yang sebelah kanan bawah itu di mana kita melakukan mandatory work from home. Sebenarnya pertengahan Februari kita udah diwanti-wanti untuk mengurangi aktivitas di luar, sedangkan ketika kita pertengahan Maret kita diminta untuk bekerja di work from home, itu sudah mulai terjadi spike atau dari sisi CPU, dari sisi device VPN kita. Itu udah dari sisi visualisasi. Berikutnya adalah use case yang kedua, analyzing current network bandwidth. Jadi ini juga kita lakukan untuk mendetek apakah expansion diperlukan. Nah, tadi yang kita menggunakan TSCO, capacity optimization, untuk melakukan analisa dan melakukan korelasi analisis. Jadi yang kita lihat di sini visualisasi, kembali kita ke melakukan visualisasi. Jadi kita lihat visualisasi di sini tanggal 12 mulai dilakukan mandatory work from home. Itu ada beberapa spike di area. Ini saat ini kita adanya di negara India. Ini adalah perangkat kita di India, perangkat VPN kita di India. Kita lihat bahwa ini ada beberapa koneksi, tapi secara bit rate, jadi ketika masuk datanya itu masih tetap di bawah 1 giga, karena kebetulan kita di sana kita punya bandwidth itu 1 giga. Jadi masih di bawah 1 giga, masih mumpuni ibaratnya, dan walaupun besar itu hampir 200 mega. Jadi saat ini kita tidak memerlukan penambahan bandwidth. Kemudian kita melakukan modeling terkait dengan active session dan output bitrate. Jadi berapa active session dan berapa output bitrate yang diperlukan. Nah, jadi dari sini akan terlihat bahwa secara sessionnya, jika itu akan terjadi saturated, jadi kalau warna yang merah itu akan terjadi saturated di area sekitar 568 session. Jadi artinya ketika terjadi 568, sekitar 568 atau 569 session,
itu akan terjadi saturated. Jadi akan terjadi di mana mungkin gangguan di area network atau di area user experience, karena itu sudah saturated. Nah, ini adalah modeling yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya gambarannya yang di atas, kemudian kalau yang summary-nya itu kita akan kasih info summary-nya seperti apa. Oke. Jadi ini kita bisa memprediksi seberapa banyak sirkuit itu maksudnya perangkat VPN-nya sampai dengan berapa session dia akan sanggup untuk melakukan processing VPN tersebut. Nah, ini kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga, di mana skenario yang ketiga ini kita lebih fokus terhadap business continuity skenario. Karena kita ingin mencegah adanya keterlambatan, outage, atau saturasi. Jadi yang dilakukan oleh ITBMC itu dia melihat apakah memungkinkan melakukan redirect jika network failed di satu kota. Jadi misalnya satu kota itu networknya gangguan, sedangkan dia mau didistributed atau meredirect, mengalihkan, apakah bisa dialihkan load dari sisi network atau beban dari sisi networknya. Nah, jadi bagaimana BMC lakukan? Kita menggunakan TCO, melakukan analisa, dan kita melakukan what if capability dengan melakukan event dan melakukan forecast model. Nah, contoh untuk melakukan visualisasinya, jadi kita contoh ada EMEA City. Jadi kita ada EMEA itu adalah biasanya singkatan dari kata Eropa, Middle East, and Afrika. Jadi area kita di Eropa itu terkoneksi dengan di kota B, sedangkan kita punya juga koneksi di India di kota A yang melakukan internet connection seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat secara comparison, memang kalau tadi di India memang bandwidth-nya itu kita punya bandwidth sampai 1 giga, sedangkan mungkin di EMEA itu tidak sampai 1 giga. Jadi kalau kita bandingkan gambarannya seperti ini, yang warna merah itu yang di EMEA, kota B, sedangkan yang di warna biru adalah yang India. Jadi kita bisa menggambarkan, menumpuk atau menggambarkan bagaimana utilisasi dengan device yang sama, input yang sama mungkin di area yang berbeda. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita melihat jika terjadi gangguan atau link internet atau linknya gangguan di satu kota, itu bisa kita redirect dengan kota lainnya. Jadi dari sini kita melakukan perencanaan sebenarnya. Jadi perencanaan situasi yang itu yang sebelah kiri itu kita gambarkan kalau di Eropa itu linknya gagal. Apakah India dapat menghandle beban tersebut? Ya, jadi kita lakukan forecast, itu ada gambarannya. Kemudian jadi otomatis dia akan langsung naik ke 1 giga. Nah, di sini kita dari data yang tadi di awal yang sebelumnya, kemudian dicampur dengan data yang ada di India, itu akhirnya kita bisa memodelingkan seperti ini. Jadi kita memodelkan bahwa ternyata jika link di EMEA gagal, India masih bisa handle load-nya. Jadi India masih bisa handle karena India punya link itu adalah 1 giga. Jadi India masih bisa handle. Nah, sekarang situasi yang kedua. Situasi yang kedua adalah bagaimana kebalikannya. Jika India yang linknya fail, apakah Eropa bisa handle load dari network? Nah, ini jadi kalau dilihat, jadi kebetulan ternyata
Eropa itu linknya hanya sebesar 500 mega. Jadi ketika terjadi redirect dari network dari India ke Eropa, itu tidak terjadi, tidak bisa terjadi. Jadi jika India linknya failed, maka link Eropa itu tidak dapat menghandle load dari India. Jadi artinya either kita bisa redirect link India ke area lain atau kita bisa pecah gitu kan, bisa pecah, mungkin sebagian area ke sini yang agak dekat-dekat ke Eropa, mungkin maksudnya karena ada dekat-dekat ke Asia, mungkin pindahin ke Asia seperti itu. Jadi ini bisa kita tergantung strateginya. Jadi bagaimana strategi itu bisa kita kita jabarkan selama kita bisa melakukan planning seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah use case yang keempat. Bagaimana kita melakukan korelasi antara end user respon time dengan aplikasinya. Kenapa? Karena selain dari sisi network, kita juga pengen lihat potensial dari sisi compute juga. Jadi apakah network, apakah compute yang melakukan apa yang terjadi, nah itu kita akan lihat. Nah ini bagaimana True-Site Capacity Optimization melakukan analisa, kemudian bagaimana forecast juga, kita melakukan forecast modeling, dan itu juga ada namanya extrapolation model. Jadi visualisasi yang pertama itu kita ada gabungkan data dari mulai application user dan response time terhadap semua lokasi di dunia. Ya, jadi semua lokasi di dunia gitu kita lihat terhadap satu aplikasi. Nah, ini aplikasinya namanya IBIS aplikasi IBIS. Nah, kita lihat berapa respon time-nya dari seluruh dunia. Kemudian kita melakukan korelasi dengan concurrent VPN user. Jadi dari sana kita korelasikan user-user tersebut mana yang melakukan VPN correlation. Kemudian kita melakukan extrapolated correlation untuk melakukan prediksi berapa jumlah concurrent yang mungkin berhubungan dengan respon time threshold. Jadi concurrent-nya itu kita lihat dari sisi concurrent dengan respon time aplikasi tersebut. Jadi sehingga didapatkan sekitar mungkin nanti 400 user, rata-rata sekitar 400 itu akan mendapatkan respon time yang akan lebih lambat seperti itu. Jadi gambaran ini bisa melihat dibantu nanti dengan monitoring, akan dibantu untuk melakukan monitoring berapa gambarannya terkait hubungan korelasi antara concurrent VPN yang masuk dengan respon time dari sisi aplikasi. Oke, itu tadi ya. Gambaran dari ini. Jadi contoh dari implementasinya. Nah, ini. Di yang tadi itu, nah ini. Jadi kalau tadi lebih jelas lagi, jadi tadi itu sebetulnya video tadi menerangkan ini tadi, siklus tuning, analisa, monitoring, implementasi. Berikut dengan tadi ada studi kasusnya baik untuk diimplementasinya bagaimana, monitoring bagaimana, analisa bagaimana. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Jadi karena materinya ini murni teori ya, murni teori itu, makanya saya biasanya hanya merangkum. Makanya ini tadi slide-nya itu cuma hanya 10 slide aja. Kemudian setelah itu video. Jadi ini videonya ada di sini. Jadi nanti kalau di dalam di dalam slide itunya. Jadi nanti kalau misalkan ini slide-nya kerubah ya. Itu
sertifikat. Nah, ya, jadi itu. Ini ternyata saya sendirian ya, tinggal sendirian di sini. Pak Priadi yang lainnya udah pada pergi. Oke ya, mungkin itu saya akhiri. Eh, ya memang tadi dari video target saya hanya sampai jam 8, ternyata pas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian.